Sesosok tokoh wayang daripada Bambang Sumantri ini, kira-kira ceritanya seperti apa, Pak? Bisa terenyuh melihat adik Sumantri yang berupa raksasa kecil. Kita aku mati nggak apa-apa, pokoknya aku ikutkan antri. Tapi ya tetap ada saat-saat situasi di mana kita sesama saudara saling tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Ngobrol Peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Apa kabar Pak De? Ya baik. Selamat sore. Selamat sore. Pak De, saat ini topik yang akan kita angkat adalah tentang wayang atau tentang budaya ya. Yaitu wayang dengan tokoh Bambang Sumantri. Oke. Kenapa kok yang diangkat wayang, Pak? Iya, kenapa tema budaya sekarang wayang? Iya betul. Iya. Ya karena wayang ini produk budaya Nusantara. Jadi budaya Nusantara ini kan jati diri bangsa. Jadi kita tetap harus merujuk kepada jati diri bangsa Nusantara sendiri. Itu alasannya kenapa harus wayang. Itu. Iya. Pertanyaan berikutnya, setelah wayang, kenapa tokohnya yang dipilih kok Bambang Sumantri, bukan Arjuna, Krishna, atau Bima? Iya. Kenapa pilih Sumantri ya? Betul. Ya sebetulnya sama saja tokoh siapapun oke ya. Tapi saya memilih Sumantri hanya ingin menunjukkan satu artefak secara kognitif. Secara kognitif artinya artefak pola pikir, pola perilaku dan atau pola karakter universal yang dikemas di dalam budaya kita. Dan kita pilih Sumantri karena dalam cerita Sumantri ini saya melihatnya bahwa untuk bisa berperan kepada bangsa itu tidak selalu mulus. Jadi selalu ada rintangan. Tidak hanya dari luar, juga yang lebih serius adalah rintangan dari diri manusia itu sendiri. Jadi hambatan dari dirinya sendiri. Dan cerita Sumantri ini juga menggambarkan suasana dilematis dalam jiwa Sumantri juga. Saya jadi penasaran sesosok tokoh wayang daripada Bambang Sumantri ini. Kira-kira ceritanya seperti apa, Pak? Saya kok kepingin tahu. Iya. Cerita singkatnya. Iya, cerita singkatnya begini. Jadi si Sumantri ini kan punya saudara namanya Sukrosono. Oke. Iya, ini kakak beradik, Sumantri kakaknya, Sukrosono adiknya. Ya. Mereka ini putra resi. Jadi putra resi. Jadi waktu kecil kedua anak ini cukup bahagia. Jadi damai. Jadi di situ ada Sumantri, di situ ada Sukrosono. Di situ di situ ada Sukrosono bermain, di situ ada Sumantri. Mereka seolah satu jiwa gitu, yang nggak pernah dipisahkan. Tapi itu kan masa kanak-kanak. Tapi begitu dia dewasa, kan manusia dituntut untuk mengambil peran sosial. Nah Sumantri ini cukup perkasa, jadi ganteng juga, dan bapaknya ini cukup bangga melihat Sumantri ini yang secara lahir itu santosa, menarik. Tapi si Begawan ini juga merasa terenyuh melihat adik Sumantri yang berupa raksasa kecil, bertaring lagi. Ada ya raksasa kecil? Iya, jadi dia juga merasa prihatin, tapi juga bangga, walaupun wajahnya tidak ganteng, tapi jiwa si Sukrosono ini santoso. Jadi toto batinnya itu luar biasa, santoso bagus.
Jadi ini kayaknya dua hal yang saling melengkapi gitu. Dan tapi ya karena sudah dewasa dituntut untuk mengambil peran sosial. Sumantri sebagai pemuda tentu ingin mengabdi kepada negaranya. Karena itu dia ingin mengabdi ke Raja Maespati, yaitu yang bernama Arjuna Sosrobahu, Prabu Arjuna Sosrobahu. Pada saat itu dia ingin berpamit kan kepada romonya, tetapi dia tidak ingin diikuti Sukrosono adiknya, alasannya mengganggu dia gitu. Dan dia nanti malu melihat karena Sukrosono itu jelek. Karena ketulisnya dia lebih kurang sempurna gitu. Betul. Tapi Sukrosono sendiri nggak mau pisah. Dia merasa bahagia saat bersama Sumantri gitu. Sehingga dia apapun yang terjadi dia mau ikuti. Tapi si bapaknya bijaksana sekali. Sukrosono harus ikut, Sumantri harus menerima itu. Karena juga itu saudaranya. Tapi supaya Sumantri tidak terganggu, Sukrosono bisa saat di depan umum nanti mengambil jarak. Kalau nggak ada orang ya bisa berkumpul lagi. Dan Sumantri bisa menerima itu. Maka pergilah mereka berdua dengan syarat itu tadi, dengan protokol kesehatan tadi. Jaga jarak ya. Jaga jarak seperti COVID-19 gitu. Dan sampailah si Sumantri di negeri Maespati. Sebelum dia masuk ke gerbang negeri Maespati, si Sukrosono suruh sembunyi. Sesuai dengan protokol, Sukrosono juga menerima itu. Akhirnya menghadaplah Sumantri kepada Arjuna Sosrobahu. Rajanya itu tadi. Iya, sang Prabu mau menerima, tapi harus diuji dulu. Istilahnya dites gitu. Iya. Jadi untuk itu Sumantri diminta untuk melamar Dewi Citrawati. Dewi Citrawati ini adalah putri negeri Magodo. Negeri Magodo. Iya, jadi kalau nanti Sumantri berhasil, dia akan diterima sebagai kesatria negeri Maespati. Maka berangkatlah si Sumantri ke negeri Magodo tadi. Ke negeri Magodo. Dan dengan diam-diam Sukrosono pun mengikuti dari jauh. Pada saat masuk ke negeri Magodo, Sukrosono masuk hutan untuk memastikan Sumantri aman, gitu. Tidak merasa malu, maksudnya tidak pernah kelihatan dan yang kelihatan orang lain gitu. Sesampai di kerajaan Magodo, si Prabu Citrabodro rajanya ini, ya bapaknya Dewi Citrawati. Ternyata negeri Magodo sudah dikepung oleh 1000 raja yang mau menyerang negeri Magodo karena mereka ditolak untuk melamar Dewi Citrawati. Karena itu Prabu Citrabodro mengatakan kepada Sumantri, kalau kamu bisa memukul mundur 1000 raja, maka kamu bisa memboyong Dewi Citrawati ke Maespati. Dan disanggupi oleh Sumantri. Kemudian 1-2 raja bisa dipukul mundur oleh Sumantri. Tapi begitu seluruhnya menyerbu bersamaan, Sumantri kewalahan. Dan saudaranya yang sebelumnya di hutan itu melihat dari kejauhan, tahu bahwa Sumantri tidak akan bisa mengalahkan yang sisa, yang hampir 1000 raja ini. Saudaranya Sukrosono tadi. Iya, saudara Sukrosono ini tahu bahwa Sumantri tidak akan bisa mengalahkan sebanyak itu. Maka diam-diam si Sukrosono dari belakang Sumantri menggunakan kekuatannya untuk memukul mundur para raja ini. Dengan tenaga saktinya nggak berdaya para raja. Kemudian si
Sukrosono merasa aman. Setelah semua mundur, dia kembali ke hutan. Dan maka berhasillah Sumantri memukul mundur si Seribu Raja. Dan dengan demikian sesuai janjinya, Dewi Citrawati diboyong ke Maspati. Ya, tapi saat dalam perjalanan menuju negeri Maspati, Bambang Sumantri berubah pikiran. Apa itu? Ya, dia dibajak oleh egonya. Melihat Dewi Citrawati mingis-mingis, cantik, dan setelah keberhasilan dia bahwa dia bisa memukul mundur 1000 raja dengan bala tentaranya, berhasil. Lah kalau satu raja masa nggak bisa mengalahkan Sosobau? Itu pikirannya Sumantri. Akalnya dia menggoda dia. Maka diputuskan Sumantri tidak akan menyerahkan Dewi Citrawati, tapi malah menantang Prabu Arjuna Sosobau dengan harapan menang, dia jadi raja, punya istri cantik. Nah, ini sudah ego manusia sudah mulai merasuki jiwa Sumantri. Maka ditantanglah si Arjuna Sosobau. Dia tidak masuk negeri, tapi di alun-alun dia berteriak menantang Arjuna Sosobau. Wah, mendengar tantangan Sumantri, Arjuna Sosobau marah, langsung datang menghadapi Sumantri. Arjuna Sosobau kan ya kesatria ya. Saya terima tantangan, diterima. Akhirnya, kalau saya kalah ya kamu nanti yang memiliki Dewi Citrawati beserta negeri. Nah, akhirnya bertarung. Pada saat Sumantri mengeluarkan senjata cakra, nah, cakra ini kan panah pemberian bapaknya Sang Resi Kadi. Begitu panah mau dilepas, si Arjuna Sosobau menjadi raksasa besar, yaitu Brahulo Sewu. Namanya Brahulo Sewu, raksasa. Iya. Begitu itu panah melayang dilahap oleh Brahulo Sewu tadi, dimplok. Padahal senjata cakra ini kan orang pasti jatuh itu, tapi tidak Arjuna Sosobau, malah dilahap. Dan maka Sumantri terbekuk dan kalah. Tapi si Dewi Citrawati menghendaki supaya dia tidak dihukum, tapi dimintai syarat kalau bisa memindah Taman Sriwidari dari Kayangan ke negeri Maspati, dia diampuni. Pertanyaan saya gini Pak, kenapa kok saudaranya Sukrosono tadi tidak membantu Sumantri untuk mengalahkan raja itu? Nah, Sukrosono itu kan tadi seperti saya jelaskan, dia kan secara batin kan Santoso. Iya. Jadi rasanya yang hidup. Pada saat pertama tanpa diminta melihat saudaranya diserang oleh 1000 raja dengan bala tentaranya, ini kan sudah mengintimidasi negara. Dia siap untuk menantang mereka. Tapi ini yang salah kan Sumantri. Oh gitu. Iya, jadi Sukrosono ini batinnya yang satu. Jadi sudah tidak ada. Ini yang salah Sumantri. Mestinya dia tidak boleh curang, dikasihkan sesuai janjinya kan. Iya. Nah itu makanya Sukrosono tidak muncul di situ. Biarlah keadilan alam yang menentukan. Itu ceritanya. Karena itu Prabu Arjuna Sosobau sepakat dengan Dewi Citrawati.
kemauan Dewi Citrawati harus dituruti karena dia ingin mempersunting Dewi Citrawati kan. Ya. Jadi minta Kayangan pindah ya dikabuli, tapi Sumantri yang harus pindah. Kalau Sumantri nanti berhasil tidak dihukum, tapi akhirnya dia tidak ada pilihan mati atau menyetujui tugas itu. Pada saat dia sendiri merenung, karena dia bayangan tidak akan mungkin bisa memindah Taman Sriwidari dari Kayangan ke negeri Maspati. Tapi si Sukrasana tahu kesedihan kakaknya itu, maka didatangi. Nah, kan pelat Sukrasana. Kang Andi, Kang Andri ya. Kok sedih? Ada apa? Sumantri menjelaskan bahwa ini si raja minta saya melakukan ini, memindah Taman Sriwidari. Jawab Sumantri, nggak usah sedih Kang Andri, itu aja kok repot. Nanti aku yang menyelesaikan itu. Maka dirangkul adiknya. Wah, setelah itu si Sukrasana semedi ini pakai kekuatan batin. Dalam waktu sekejap Taman Sriwidari sudah pindah. Kayangan iya, pindah di mana? Di Maspati. Setelah itu si Sumantri langsung berpamitan ingin memberitahu bahwa Taman Sriwidari telah pindah. Ya. Dan minta Sukrasana tetap bersembunyi di taman itu, jangan sampai kelihatan. Kemudian si Arjuna Sosrobau dan Dewi Citrawati sudah tidak sabar lagi, langsung datang ke taman. Dewi Citrawati memeriksa setiap ujung sudut taman. Pada suatu di sudut tertentu, di situ tempat Sukrasana bersembunyi. Wah, teriak kaget. Ada raksasa kecil bertaring, lari. Akhirnya Sosrobau mau nanya, ada apa? Ada raksasa kecil itu. Wah, itu Prabu Arjuna Sosrobau memerintahkan Sumantri untuk membunuh raksasa itu, menyingkirkan raksasa itu. Kemudian Sumantri sadar bahwa itu saudaranya, maka dia bergegas langsung lari ke tempat Sukrasana. Kemudian tanpa sepengetahuan Arjuna Sosrobau, Sumantri membujuk, adikku, Dek, kamu harus segera pergilah Sukrasana, pergilah. Tapi Sukrasana nggak mau. Tadi kan Kang Andri sudah janji saya boleh ikut, tapi asal sembunyi. Sekarang saya harus menyingkir, nggak mau, tetap saya nggak mau Kang Andri gitu. Tapi Sukrasana panik, akhirnya dia mengambil anak panah, terus dia diancam si Sukrasana diancam, jadi anak panah diarahkan ke lehernya. Dan Sukrasana nggak peduli, karena aku mati nggak apa-apa, pokoknya aku ikut Kang Andri. Sukrasana pergilah. Akhirnya kedengaran suara Dewi Citrawati mendekat. Gemetar itu si Sumantri waktu pegang anak panah. Sukrasana pergi. Akhirnya berkeringat, lepas panah-panah, dan Sukrasana tersungkur karena anak panahnya tertancap di lehernya, mati itu Sukrasana. Akhirnya Sukrasana sebelum pada saat masih bisa bicara, Kang Andri tega sekali. Aduh, akhirnya suatu saat Kang Andri juga mati seperti saya. Ada seorang raksasa yang akan
digigit leher kanan. Nah, itu ceritanya. Terharu saya. Iya, tragis sekali. Iya. Wah, cerita dia inilah peninggalan bangsa kita itu. Dari cerita-cerita tadi yang jenengan bedarkan, cerita dari tokoh Sumantri dan Sukrosono ya. Kira-kira apa yang dapat kita tarik sebuah kesimpulan atau dapat kita pelajari untuk kaum milenial saat ini, Pak Di? Pembelajaran kebangsaan. Oh, kebangsaan. Iya. Kalau dari perspektif kebangsaan atau cinta tanah air, ya dua tokoh ini, terutama Bambang Sumantri ini yang maunya itu mengabdi kepada negara. Si Sumantri ini juga mau mengabdi kepada, saat dia menjadi remaja, sebagai anak bangsa dia ingin mengabdi. Dan panggilan itu dia jalani dengan tes macam apapun dia jalani. Begitu juga Sukrosono, walaupun dia tidak ikut mendapat provinsi, tapi demi negara, ya, maka dia juga sanggup untuk membantu Sumantri agar negara ini kelihatan berwibawa. Jadi ada tamannya dengan pahti yang perkasa, begitu. Jadi ini panggilan kebangsaan, tapi dengan segala dilemanya. Jadi tidak cukup dengan cinta tanah air, tapi untuk bisa memberi sumbangan kepada cinta tanah air itu tidak mulus. Juga ada godaan-godaan baik dari dunia luar maupun dari dalam diri sendiri. Seperti Sumantri ini, kalau dia menghadapi raja, Sumantri sama Sukrosono kecil, berhasil dia. Tapi begitu menghadapi musuh dari dalam dirinya, si Sumantri bahkan tega membunuh saudaranya sendiri. Makanya itu dalam kebangsaan ini, walaupun kita bersaudara, kita sama-sama cinta tanah air, tapi ya tetap ada saat-saat situasi di mana kita sesama saudara saling tega. Ya ini yang perlu dicatat, jangan sampai terjadi. Ya, orang milenial justru itu ingin membangun, mengabdi pada negara boleh, tapi ingat jangan sampai menghalalkan segala cara. Godaan-godaan yang ingin berkuasa, egois, itu harus dikenali supaya tidak akan menjerumuskan Anda tidak jadi pahlawan, nanti bisa jadi musuh, pengkhianat bangsa, jadi pengkhianat. Nah, itu yang mungkin kepada bangsa tidak berkhianat, tapi kepada saudaranya sendiri berkhianat, seperti Sumantri terhadap Sukrosono. Nah, itu pelajaran yang harus dipetik dari cerita ini. Iya, betul. Jadi wawasan kebangsaan sangat perlu sekali untuk kaum milenial saat ini ya. Iya. Sangat penting dari pelajaran dua tokoh wayang, Sukrosono dan Sumantri dan Sukrosono tadi. Iya. Cukup tragis, maka berhati-hatilah dalam menentukan suatu tindakan ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, ini pendidikan kebangsaan. Iya, iya. Kalau dari sisi psikologi, Pak. Oh, kalau dari psikologi, sisi psikologis ya, sisi kejiwaan ya. Ya kalau dari sisi kejiwaan, kalau menurut teorinya Jung, Bambang Sumantri dan Sukrosono ini seperti simbol. Waktu kecilnya seolah selalu bersama ya, seolah satu jiwa kan. Kalau dilihat dari perspektif psikologi, ini seperti simbol. Iya, seperti simbol-simbol. Jadi di dalam jiwa manusia itu kan, kalau menurut Jung ada jiwa kesadaran dan jiwa tidak sadar kan? Iya. Nah, jiwa yang sadar ini adalah Bambang Sumantri, jiwa tidak sadarnya adalah Sukrosono. Nah, itu dalam ilmu jiwa. Tapi kalau menurut siapa? David Hawkins juga sama. Ini seperti simbol bahwa Bambang Sumantri itu adalah
kesadaran yang dikendalikan dari dunia eksternal. Ya. Sukrosono ini adalah power yang dikendalikan oleh power yang bersumber dari dunia batin. Jadi ada dua tokoh ini sepertinya kalau dilihat seperti itu, seperti satu jiwa, tapi yang satu dikendalikan oleh dunia eksternal, yang satu dikendalikan dari dunia batin. Karena itu Sukrosono kan tidak mau membantu Sumantri saat melawan Arjuna Prabu Asosobau, karena curang, nggak mau dunia batin itu jujur, nggak mau. Tapi Sumantri ini kan digerakkan oleh Fos. Fos itu adalah tekanan dunia luar, yaitu karena dia merasa bisa mengalahkan seribu raja. Kalau mengalahkan satu raja kan otaknya ini, logikanya saya bisa berkuasa, menjadi penguasa, punya istri cantik lagi, siapa yang enggak tergiur? Sumantri tergiur, padahal nggak tahu tadi itu dibantu oleh Sukrosono. Karena kesadaran menurut Jung tidak tahu, jiwa tidak sadar. Walaupun jiwa tidak sadar ini tadi membantu, tapi tidak tahu, dianggap nggak ada gitu. Banyak juga ya. Ya gitu, simbolnya seperti itu. Kenapa Sumantri sampai begitu nggak tahu? Ya karena Sumantri ini simbol kesadaran, simbol